Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handoko ST MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran serta Arkeologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahana Triat Hasari selaku moderator pada presentasi sore hari ini. Di sini saya bersama rekan kelompok saya yaitu Dwi Oktavianingsih dan Jessica Amelia Putri sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu analisis instrumen tes, daya beda, dan taraf sukar. Adapun susunan acara pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah, untuk membuka presentasi pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada analisis instrumen tes. Menurut Mardapi, tes merupakan salah satu cara untuk menafsirkan besarnya kemampuan seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Dalam dunia pendidikan, tes merupakan suatu pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam suatu hal, misalnya saja dalam pelajaran. Sedangkan instrumen merupakan alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Analisis sendiri memiliki arti pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa dipahami analisis instrumen tes merupakan pengkajian dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan saat melakukan suatu tes untuk mendapatkan kualitas pertanyaan yang memadai menggunakan suatu pengukuran. Berikutnya ada sifat-sifat instrumen tes. Yang pertama ada objektif. Tes objektif merupakan suatu tes yang penilaiannya menggunakan skor yang tetap. Misalnya saja, di mana jika menjawab dengan benar mendapat nilai 1 dan salah mendapat nilai 0. Adapun contoh dari tes objektif ini yaitu pilihan ganda yang hanya berpatokan pada benar dan salah. Lalu yang kedua ada subjektif. Tes subjektif merupakan tes uraian di mana penilaian menggunakan skala. Adapun contoh dari tes ini merupakan soal esai. Jenis tes ini memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian berupa kata-kata. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Materi yang kedua yaitu daya beda. Arifin menyatakan bahwa daya beda merupakan pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta yang pandai dalam menguasai materi dan peserta yang kurang pandai dalam menguasai materi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk menjawab tes tersebut. Nah, daya beda pada satu soal bisa diketahui dengan cara melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi soal. Adapun indeks diskriminasi soal itu berkisar antara minus 1,00 sampai 1,00, di mana semakin tinggi angka indeks, maka semakin mampu pula soal yang dibuat untuk mengetahui perbedaan peserta didik yang pandai dan kurang pandai. Baik, dalam menentukan rumus beda terdapat rumusnya itu D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB sama dengan PA dikurang PB. Dengan keterangan D sama dengan daya beda, JA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas,
JB banyaknya peserta tes kelompok bawah. Kemudian BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. Kemudian BB merupakan banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. Apabila hasilnya D negatif, sebaiknya soal dibuang atau digugurkan. Nah, PA ini sama dengan BA per JA, di mana PA ini merupakan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Kemudian PB sama dengan BB per JB, yaitu proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Adapun tabel interpretasi daya beda apabila intervalnya itu 0,00 sampai 0,19 itu dapat dikatakan jelek. Kemudian 0,20 sampai 0,39 dapat dikategorikan sebagai cukup, 0,40 sampai 0,69 dikategorikan sebagai baik, 0,70 sampai 1,00 dikategorikan sebagai baik sekali. Baik, saya ulangin. Adapun langkah-langkah menghitung daya beda menurut Wiyoko, yang pertama yaitu jumlahkan skor yang diperoleh peserta didik. Kemudian, susunlah urutan peserta didik tes berdasarkan skor yang diperoleh peserta tes, mulai dari skor yang tertinggi sampai skor terendah. Bagi peserta tes menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. Nah, apabila jumlah peserta tes ini ganjil, maka peserta yang di tengah tidak perlu dimasukkan ke dalam salah satu kelompok atau tidak dihitung. Apabila jumlah peserta yang mengikuti tes lebih dari 100 orang, maka tes kelompok atas dan bawah masing-masing dapat diambil 27%. Apabila menghitung daya beda soal menggunakan rumus, kemudian berilah interpretasi terhadap hasil perhitungan. Nah, di sini terdapat contoh soal. Pada ujian akhir semester genap, guru memberikan 10 soal tes pilihan ganda sebagai tes kelulusan. Tes tersebut diikuti oleh 10 peserta didik. Hitunglah daya pembeda soal tes apabila. Nah, di sini kan terdapat 10 siswa, kemudian juga terdapat 10 soal. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan oleh Wityoko. Nah, yang pertama, kita mengurutkan nilai yang paling besar ataupun peserta didik yang menjawabnya ini paling banyak. Setelah diurutkan, kita bisa membagi 10 peserta didik tersebut ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas 5 orang dan kelompok bawahnya 5 orang. Berhubung ini peserta didiknya itu genap, jadi dapat langsung dibagi dua. Setelah diurutkan berdasarkan dari jumlah benar soal yang telah diurutkan tadi, kita langsung bisa masuk ke dalam rumus. Rumusnya itu kan ada D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB sama dengan PA dikurang PB. Nah, tadi kan JA itu atau banyak jumlah peserta tes itu kan ada 5. Kemudian BA-nya atau banyak peserta didik atas yang menjawab soal dengan benar itu juga ada 5. Maka kita menggunakan rumus PA sama dengan BA dibagi JA. PA-nya itu tadi akan didapatkan nilai 1 yaitu 5 dibagi 5. Kemudian kita mencari PB. Rumus PB tadi kan BB dibagi JB. Maka
akan diperoleh nilai 0,4 karena 2 dibagi 5. Adapun daya beda ini tadi kan rumusnya D sama dengan PA dikurang PB. Kan tadi sudah ditemukan PA-nya itu 1, kemudian PB-nya 0,4. Maka tinggal dikurang saja. 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Hal ini juga sama untuk butir soal nomor 2 sampai nomor 10. Lanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu taraf sukar. Taraf sukar dalam soal merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran dinyatakan dalam bentuk proporsi antara 0,00 sampai 1,00. Semakin kecil angka indeks, maka semakin susah pula soal tersebut. Namun, butir-butir soal dapat dikatakan baik apabila soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Dengan kata lain, tingkat kesukaran soal yang digunakan pada soal harus sedang atau cukup, yaitu dengan interpretasi antara 0,31 sampai 0,70. Jawaban betul atau salah peserta didik dalam mengerjakan suatu soal. Soal itu dinyatakan mudah apabila proporsi betul adalah tinggi atau proporsi jawaban tidak betul dalam kategori rendah. Yang selanjutnya yaitu indeks tingkat kesukaran. Indeks tingkat kesukaran dapat diperoleh dengan cara menghitung jumlah peserta tes yang menjawab benar pada soal, kemudian dibagi jumlah seluruh peserta yang mengikuti tes. Menurut Ari Kunto, dalam Suharsini pada tahun 2013, angka indeks kesukaran dapat diperoleh melalui rumus, yaitu P sama dengan B per JS, dengan keterangan P merupakan angka indeks kesukaran, B merupakan banyaknya peserta tes yang menjawab butir tes dengan benar, dan JS merupakan jumlah peserta yang mengikuti tes. Adapun contoh dalam perhitungan taraf sukar ini yaitu terdapat soal ya, dalam suatu ujian tes diikuti oleh 90 orang peserta, kemudian dengan butir soal nomor 3 dijawab dengan benar oleh 61 peserta. Berapakah tingkat kesukaran soal tersebut? Kita masukkan rumus yaitu P merupakan B per JS. B diketahui 61 dan JS merupakan peserta yang mengikuti, yaitu 90 peserta. Dengan rumus tersebut diketahui bahwa P sama dengan 61 per 90. Dapat jawaban 0,67. Berdasarkan indeks dapat diketahui bahwa soal tersebut dalam kategori sedang atau mampu dan layak digunakan untuk dijadikan tes. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator.
Kepada Diah Widyaningsih, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Widyaningsih dengan NPM 2113053 171. Pertanyaannya, kriteria apa saja yang digunakan untuk menafsirkan tingkat kesukaran dan daya pembeda pada sebuah soal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dia. Kepada penanya selanjutnya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Kepada Resti Umi Malinda, saya persilahkan. Izin bertanya, pertanyaannya mengapa taraf sukar perlu dihitung dan serta apa hubungan antara tingkat kesukaran dan daya pembeda? Terima kasih Resti atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini di kolom komentar ada pertanyaan dari Anissa Natania, yaitu apakah taraf sukar impactful dalam pembelajaran dan mengapa? Baik, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya. Menit. Izin menjawab, moderator. Kepada Dwi Oktavianingsih dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan Diah Widyaningsih. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menafsirkan tingkat kesukaran dan daya pembeda soal? Tingkat kesukaran dan daya pembeda soal ini adalah dua elemen penting dalam menganalisis kualitas sebuah soal ujian. Nah, adapun kriteria umum yang digunakan untuk menafsirkan kedua aspek tersebut, yaitu yang pertama ada kan di tingkat kesukaran, persentase jawaban benar. Persentase siswa yang menjawab soal dengan benar dapat menjadi indikator tingkat kesukaran. Nah, semakin rendah persentase jawaban benar, maka semakin sulit soal tersebut. Untuk analisis penguji, penguji atau guru yang menguji soal itu dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesukaran. Mereka bisa memberikan penilaian subjektif berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka tentang materi yang diujikan. Kemudian kriteria subjektif ini merupakan tingkat kesulitan yang ditentukan secara subjektif berdasarkan kompleksitas konsep atau keterampilan yang diujikan dalam soal. Nah, kalau yang di daya pembeda, ini dapat dilihat dari korelasi dengan total nilai. Daya pembeda dapat diukur dengan melihat korelasi antara skor pada soal tertentu dengan skor total ujian. Soal yang memiliki korelasi tinggi menunjukkan bahwa soal tersebut dapat membedakan antara siswa yang memiliki tingkat pengetahuan atau keterampilan yang berbeda. Kemudian dapat dilihat juga dari persentase siswa teratas versus siswa terbawah. Daya pembeda juga bisa diukur dengan membandingkan persentase siswa teratas atau siswa yang mendapatkan nilai tinggi dan siswa terbawah atau siswa yang mendapatkan nilai rendah yang menjawab soal dengan benar. Nah, jika lebih banyak siswa teratas menjawab dengan benar daripada siswa terbawah, maka soal tersebut memiliki daya pembeda yang baik. Kemudian kita juga bisa melihat dari analisis statistik. Penggunaan statistik seperti poin berserial atau teknik lainnya dapat digunakan untuk mengukur daya pembeda secara lebih terperinci. Dengan menggunakan kriteria tersebut, pengajar atau pembuat tes dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas soal ujian untuk memastikan bahwa soal-soal yang disajikan memberikan informasi yang bermakna tentang pemahaman siswa terhadap materi yang diujikan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi Oktavianingsih. Bagaimana dia? Apakah sudah cukup? Sudah, moderator. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan, saya persilahkan.
Izin menjawab moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Resti. Mengapa taraf sukar perlu dihitung serta apa hubungan antara tingkat kesukaran dan daya pembeda? Jawabannya, tingkat kesukaran suatu tes perlu dihitung karena memberikan gambaran tentang seberapa sulit soal-soal tes tersebut. Hubungannya dengan daya pembeda adalah bahwa soal-soal yang lebih sulit cenderung memiliki daya pembeda yang lebih tinggi karena dapat memisahkan antara peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah dengan lebih baik. Sekian moderator. Terima kasih atas jawabannya Jessica. Bagaimana Resti Melinda? Bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan dari pertanyaan Resti Melinda, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Natania, yang dimana pertanyaannya adalah, apakah taraf sukar impactful dalam pembelajaran dan mengapa? Menurut saya, taraf sukar itu memiliki impactful dalam pembelajaran karena taraf kesukaran memainkan peranan penting dalam pembelajaran yang dimana digunakan untuk penyesuaian pengajaran dan penilaian kepada tahap kemahiran dan pengetahuan peserta didik melalui tingkat kesukaran yang tepat. Taraf kesukaran ini bertujuan untuk membedakan soal dan menyesuaikan soal pada tingkat pemahaman peserta didik agar dapat mengukur pemahaman dengan tepat. Dalam taraf sukar ini, soal atau tugas harus berada pada tingkat yang sedang, dengan kata lain tidak terlalu mudah maupun tidak terlalu sulit. Hal ini dikarenakan apabila soal atau tugas yang diberikan kepada peserta didik terlalu mudah, mungkin tidak mampu memberikan peluang untuk pertumbuhan atau pembelajaran yang mendalam. Sedangkan apabila soal atau tugas yang diberikan oleh guru terlalu sukar atau sulit, dapat menyebabkan tekanan, kecemasan, bahkan dapat mengalami penurunan motivasi belajar. Bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Diah Widyaningsih, Resti Umi Melinda, dan Anissa Natania, saya persilahkan. Baiklah, sepertinya sudah cukup dapat dipahami jawaban dari kelompok kami. Maka kami akhiri pula presentasi pada sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya dalam kegiatan presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.